Halo everyone, kembali lagi bersama saya di channel Trim Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Vikram Vedha. Dirilis tahun 2022. Dibintangi kakang kita semua yaitu si ganteng kalem Hritik Roshan dan juga Saif Ali Khan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sesuai judul dan thumbnail, siapkan posisi, seduh tai, kopi, dan mari kita eksekusi. Selamat menonton. Kelompok gangster Utaran Paradis yang diketuai oleh Vedha menjadi musuh dan misi utama kepolisian setempat. Polisi telah membentuk satuan khusus yang dipimpin oleh Inspektur Abbas. Di sini Abbas ditemani rekan dekatnya seorang pentolan tim yaitu Inspektur Vikram. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan kelompok gangster tersebut, kemudian kepolisian melakukan penyerangan. Situasi mencekam, terjadi tembak balas tembakan antara polisi dan anak buah Vedha. Di sana Vikram secara membabi buta menghabisi anak buah Vedha tanpa ampun. Dalam peristiwa tersebut ditemukan satu mayat yang wajahnya asing dan juga tidak memiliki senjata seperti anak buah Vedha yang lainnya. Dikarenakan kepolisian tidak ingin dicap melanggar HAM membunuh orang yang tak bersalah, Vikram memanipulasi peristiwa tersebut dengan menaruhkan senjata di mayat tersebut. Istri Vikram seorang pengacara bernama Priya. Mengetahui peristiwa itu, Priya sangat tidak setuju dengan pembunuhan yang dilakukan kepolisian. Di keesokan harinya, IG Surender mendapatkan informasi tentang keberadaan Vedha di Lucknow. Karena warga di sana yang siap mati melindungi Vedha, kemudian kepolisian mengerahkan pasukan terbaik untuk menangkap Vedha. Hal serupa yang mengejutkan terjadi, datang tak diundang, pulang tak diantar, orang yang mereka cari untuk ditangkap justru dengan gagah beraninya datang ke kantor polisi. Di mana kedatangan Vedha untuk menyerahkan diri seolah-olah santapan tanpa harus memasak. Kemudian polisi menangkap Vedha untuk diinterogasi. Bergerak seperti hantu, diam seperti batu. Itulah yang dilakukan Vedha di saat banyak petugas menanyakan alasan Vedha menyerahkan diri. Vedha hanya terdiam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tinggal giliran Vikram yang akan menginterogasi. Di sana abang Vikram juga malah ikut-ikutan diam. Karena tidak bisa menahan saling tatap takut menimbulkan rasa, pada akhirnya Vedha sendiri yang membuka topik pembicaraan. Di sana Vedha memojokkan Vikram, "Kau terus-terusan menganggapku penjahat, tapi kau sendiri telah membunuh banyak anak buahku. Tak kenal maka tak apa-apa." Vedha ingin menceritakan sedikit tentang kehidupannya kepada Vikram. Dikarenakan Vikram kebetulan lagi mager alias malas bergerak, ia siap mendengarkan cerita Vikram yang katanya menarik. Lalu Vedha menceritakan tentang kehidupannya di 13 tahun yang lalu, di mana pada saat itu Vedha masih menjadi beras kencur alias menjadi anak buah gangster paling ditakuti bernama Parsuram. Di hari itu ada geng kampret menculik anak buah orang kaya untuk dimintai tebusan. Parsuram yang berkuasa sangat marah karena berani-beraninya ada yang berani memasuki wilayahnya. Lalu Vedha menawarkan dirinya untuk mengatasi para gangster kampret itu. Namun Parsuram menganggap Vedha masih bau kencur, belum siap pantas menghadapi gangster kampret itu. Karena merasa telah direndahkan oleh bosnya sendiri, ambisi Vedha menjadi orang besar semakin menggebu-gebu. Lalu bersama baladnya Vedha menyerang geng kampret yang telah menculik anak buah orang kaya tersebut. Dengan kegigihannya, para gangster kampret itu rata di tangan Vedha beserta balad-baladnya. Anak orang kaya tersebut berhasil diselamatkan.
Tentu orang tuanya sangat bahagia dan bangga terhadap Veda dan Pak Suram. Sejak itulah Veda dan Pak Suram nama baiknya melejit di mata masyarakat. Dan kedekatan Pak Suram dan Veda semakin erat. Satu pria bernama Bablu mengumpulkan para bocil-bocil untuk mengedarkan narkoboy. Dengan alasan karena para bocil kebal dari hukum. Mereka tidak akan dihukum hanya dengan memberikan alasan narkoboy. Itu mereka temukan di jalan karena mereka kira itu permen lollipop. Veda dibuat terkejut karena dalam perkumpulan bocil tersebut ada adiknya yang bernama Ajay. Tidak mau adiknya terjerumus, lalu Veda membawa adiknya pulang. Meskipun diri Vikram sangat bejat, ia tak mau adiknya juga ikut terjerumus dalam kegelapan. Veda sangat melarang keras Ajay untuk tidak terlibat bisnis narkoboy milik Prasad yang diedarkan oleh Bablu tersebut. Veda menyuruh Ajay untuk fokus belajar dan memilih jalan yang berbeda dengan dirinya. Karena Ajay memiliki potensi sukses dengan bersih mengingat Ajay sangat jenius dalam bidang matematika. Veda menyuruh Ajay untuk menjaga dirinya baik-baik dan tak terlibat dengan kejahatan dikarenakan Veda akan pergi ke Kot Lucknow selama 3 hari. Di keesokan harinya polisi melakukan patrol. Mengetahui itu Bablu langsung mengamankan narkoboy itu ke para bocil. Wati teman dekat Ajay juga diberikan narkoboy tersebut sempat ditolak oleh Ajay. Akan tetapi Wati yang batu malah mengambilnya demi uang. Tanggal apes tidak ada dalam kalender. Wati tertangkap oleh polisi. Di sana Ajay memberikan keterangan bahwa narkoboy itu pemberian dari Bablu. Pada akhirnya Bablu ikutan ditangkap juga. Namun tak berselang lama atas kekuasaan Prasad, Bablu dibebaskan kembali. Di sana Prasad sangat marah karena Bablu yang tidak becus mengurus para bocil-bocil. Kemudian Prasad memberikan perintah untuk menghukum para bocil yang membangkang agar itu tidak menjadi masalah lagi. Lalu Bablu langsung mencari Ajay untuk menghukumnya. Ajay yang sedang bermain ditangkap yang kemudian ditusuk tangannya karena telah berani membangkang. Beberapa hari kemudian Veda pulang, di mana Veda sangat emosional karena ada orang yang telah berani menyelakai adiknya. Dengan amarah yang menggebu, kemudian Veda menyerang markas narkoboy untuk balas dendam. Namun tiba-tiba Veda menghentikan ceritanya, di mana Veda bertanya kepada Vikram, "Ayo coba tebak siapakah yang harus saya bunuh? Prasad sang pemberi perintah atau Bablu sang pelakunya?" Karena sudah dibuat baper dengan ceritanya, Vikram menjawab jika dirinya di posisi Veda ia akan membunuh Prasad sang pemberi perintah. Jawaban Vikram sesuai kenyataan, di mana yang Veda habisi adalah Prasad. Karena tenggorokan yang kering, Veda tidak melanjutkan ceritanya, juga dikarenakan pengacaranya telah datang. Vikram dibuat terkejut karena pengacara Veda adalah pria istrinya sendiri. Pria membawa BPJS untuk membebaskan Veda. Karena suami takut istri dan kepolisian tak berhak menahan Veda sebelum ada bukti yang valid. Di rumah Vikram memprotes pria yang membela seorang kriminal berbahaya. Dengan tegas Vikram menyuruh pria untuk melepaskan kasus tersebut. Karena teriakan Vikram yang membuat pria kaget hingga terkena minyak goreng yang membuat tangan pria terluka. Mengingat Abbas ialah yang mengenalkan pria kepada Vikram hingga nikah. Vikram meminta Abbas untuk berbicara dengan pria. Buak-buak ku Abbas mah ngawaro. Akan tetapi Abbas yang lagi sibuk tidak bisa karena ia telah menerima telepon dari seorang wanita bernama Wati yang menemukan narkoboy di sebuah pabrik. Tiba-tiba saja Vikram teringat cerita Veda tentang Ajay yang pernah ditusuk tangannya yang pasti luka itu berbekas. Bekas luka di tangan itu pernah Vikram lihat di mayat yang ia tembak. Setelah lama diperhatikan, Vikram baru menyadari bahwa mayat tersebut adalah Ajay, adik kandung Veda. Pikiran Vikram semakin kacau. Ia menduga kemunculan Veda untuk balas dendam atas kematian adiknya.
Apalagi Abbas sempat mengatakan wanita bernama Wati, sedangkan Wati teman kecilnya Ajay. Mengetahui Abbas dalam bahaya, Fikram langsung menghubunginya, namun Abbas tidak bisa dihubungi. Fikram segera melaporkan hal tersebut kepada Pak Aiji. Fikram menduga Abbas pasti menjadi target Veda dikarenakan Abbas sendiri pemimpin pasukan khusus yang membunuh Ajay. Betapa dibuat terkejut setelah tiba di pabrik. Abbas yang sudah tak bernyawa dan juga Wati yang sudah ngagoler. Istri dan anak Abbas sangat bersedih harus menelan kenyataan pahit sepahit bodrek. Fikram tak kuasa melihat keluarga Abbas yang berduka mendalam. Pelaku harus mendapatkan hukuman yang berat seberat memikul beban keluarga. Atas dugaannya, lalu Fikram melaporkan bahwa kemungkinan pelakunya adalah Veda. Hal tersebut dibantah oleh pria selaku pengacaranya, di mana pria memiliki bukti bahwa saat kejadian Veda sedang ada di luar kota. Namun begitu Fikram dan Departemen Kepolisian menargetkan Veda sebagai tersangka utama. Untuk mengetahui keberadaan Veda secara diam-diam, Fikram menyadap telepon pria. Veda sudah menjadi target utama kepolisian. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi, lalu pria menghubungi rekannya untuk mempersiapkan surat jaminan dari pengadilan. Sebagai langkah utama, Fikram dan tim mengintili pria yang membawa berkas. Namun nyatanya, pria menitipkan berkas tersebut ke anak buah Veda untuk ditandatangani. Tak mau kehilangan jejak, Fikram mengintili anak buah Veda yang pergi ke Lucknow. Tim Fikram segera menggerebek semua rumah di wilayah tersebut. Akan tetapi kedatangan polisi sudah tercium oleh Veda. Ia langsung gerak cepat untuk kabur. Karena Fikram yang sudah terlatih, ia berhasil menemukan Veda dan langsung menghajarnya. Akan tetapi di sana Veda sama sekali tidak melawan meskipun hantaman Gehu Hane terus mendarat di mukanya. Fikram sudah geram, ingin langsung membunuh Veda, akan tetapi karena banyak warga yang melihat dengan santainya Veda menawarkan diri untuk diborgol dan dibawa. Veda sama sekali tak kenal takut meskipun nyawanya mungkin tinggal seukur jari. Di mana Veda dibawa ke hutan, Fikram sudah siap untuk mengeksekusi. Sebelum mati, Veda merasa kurang puas karena belum melanjutkan ceritanya kepada Fikram. Lagi-lagi Veda melanjutkan ceritanya di 3 tahun lalu di kota Lucknow. Masa itu para gangster saling menyerang demi sebuah kekuasaan wilayah. Ajay yang sudah tewas membantu abangnya. Akan tetapi kemampuan Ajay belum unlimited yang mengakibatkan dirinya meripuh. Tak terima adiknya dihajar, dengan bengisnya Veda menghajar mereka hingga lari kocar-kacir. Karena kasihan dengan abangnya yang harus berhadapan dengan maut, Ajay mengajak Veda untuk berbisnis. Akan tetapi Veda yang sudah lama menggeluti di bidang pergangsteran sangat keberatan dengan tawaran tersebut. Namun pada ujung-ujungnya Veda setuju dan memberikan modal. Kemudian mereka berdua mendirikan perusahaan keuangan mengingat Ajay ahli matematika. Perusahaan mereka dilirik oleh Pasuram. Pasuram tertarik untuk berinvestasi dong. Akan tetapi masalah muncul di mana uang Pasuram dibawa kabur oleh Wati si mata duitan sejak dini. Namun Ajay mengira Wati diculik, kepanikan tersebut yang membuat mereka berdua mencarinya. Di sisi lain Pasuram ingin uangnya dikembalikan. Mungkin Wati mendapatkan hidayah.
Ia menghubungi Ajay meminta maaf atas kehilapannya. Uang tak menjamin bahagia, akan tetapi cintanya kepada Ajay lebih besar dari sekedar uang. Wati pun mengembalikan uang tersebut. Perilaku Wati yang berbahaya membuat Veda marah. Namun Ajay melindungi si Neng, di mana Ajay siap mati demi si Neng yang ia cintai. Tak kuasa harus melawan adiknya sendiri, Veda memaafkannya. Berhati mulia sekali Kang Veda. Kemudian Veda mengembalikan uang tersebut kepada Pak Suram. Merasa sudah dipermainkan di sana, Pak Suram malah memerintahkan Veda membunuh Wati karena telah berani mencuri uangnya. Lagi-lagi Veda menghentikan ceritanya, bertanya kepada Vikram. Jika Veda membunuh Wati, hati Ajay akan terluka. Namun jika tidak, berarti Veda harus siap berhadapan dengan bosnya sendiri. Vikram menjawab jika ia di posisi Veda, ia akan membela Ajay dan melawan Pak Suram. Lagi-lagi jawaban Vikram benar. Tiba-tiba Veda menghajar Vikram dengan batu, di mana Veda melindungi Ajay akan mengamankannya bersama Wati ke Mumbai. Sedangkan dirinya berperang melawan Pak Suram. Namun kenyataan pahit Veda terima. Dengan konyol polisi membunuh Ajay yang tak bersalah itu. Jika Vikram ingin mengetahui kematian Abbas, maka Vikram harus menyelidiki kematian Ajay. Lalu Veda mantau. Di satu kesempatan Veda bertemu dengan pria. Ternyata dengan menjadikan pria sebagai pengacaranya sudah dalam skenario Veda. Ajay anak baik tak seharusnya terbunuh oleh polisi. Karena Vikram yang mampu memberikan jawaban atas kematian Ajay, dengan begitu Veda sengaja menjadikannya pria sebagai pengacaranya. Di sisi lain, di sisi tengah di lini kanan, Vikram dan tim mulai melakukan penyelidikan kematian Ajay dan Abbas. Vikram mencurigai ada yang ngatur skenario karena jika tidak, untuk apa mereka datang ke Lucknow dan mati. Setelah ditelaah, ditelak-telak di foto mayat Wati yang terdapat bekas luka seperti orang yang disiksa. Kemungkinan Ajay yang datang untuk menyelamatkannya. Karena Ajay ada di sana, Vikram menduga ada orang yang membocorkan informasi tentang keberadaan anak buah Veda. Kemudian Vikram langsung mencari informan itu. Akan tetapi mereka sangat cerdik, informan itu telah dibunuh. Tak mau kalah cerdik, Vikram dapat mengenali pembunuh tersebut yang merupakan gangster Mumbai. Gangster Mumbai tersebut dihajar habis-habisan oleh Vikram. Karena tidak mau buka mulut memberitahukan siapa yang telah menyuruhnya. Vikram lengah, hampir saja ia dibunuh. Untungnya dapat diselamatkan oleh anggotanya. Di sana Vikram mendapatkan kunci kamar si pelaku. Di kamar tersebut Vikram menemukan rokok yang mengandung narkoboy. Vikram beropini pemilik rokok itu adalah anak buah Veda yang bernama Bablu. Mengingat Veda sudah bercerita tentang Bablu yang mengurus bisnis narkoboy. Jadi selama ini Veda dikhianati anak buahnya sendiri. Akan tetapi Vikram masih bingung terkait Bablu dengan kematian Ajay dan Abbas. Lalu Vikram meminta bantuan pria untuk bisa berkomunikasi dengan Veda. Lalu Veda menjelaskan kepada Vikram bahwa ada udang di balik batu alias pengkhianat di kelompok Veda, yaitu Bablu. Di mana Bablu telah menyewa geng Mumbai dan memperalat polisi untuk menghabisi Veda. Mendengar hal tersebut membuat Veda marah besar. Ia langsung menyerang markas Bablu, menghabisi gangster yang ada di sana. Lalu membawa Bablu ke tempat di mana Abbas dan Wati dibunuh. Merasa kedoknya sudah terbuka, Bablu mengaku dirinya dalang utama. Di sisi lain Vikram tidak di lokasi. Dia mendapatkan perintah dari Pak IG untuk menghabisi Veda dan Bablu. Keduanya telah terpojokkan. Vikram menodongkan senjata. Tanpa basa-basi Veda langsung membunuh Bablu. Hal tersebut membuat Vikram pusing karena Vikram butuh ketenangan Bablu atas kematian Abbas. Di sana Veda mengatakan jika pelakunya bukan Bablu. Agar Vikram paham terkait kasus yang sedang berlangsung, Veda menceritakan kembali kisah hidupnya.
Pada saat itu Veda sudah tidak bekerja lagi dengan Pak Suram. Dirinya mendirikan satuan gangster di mana ia membunuh seorang wakil rakyat di hadapan warga. Sejak itulah dirinya berhasil menjadi gangster paling ditakuti. Di sisi lain Ajay sudah hidup tentram bersama Wati di Mumbai. Untuk tidak membuat Ajay khawatir akan dirinya, Veda memastikan semuanya akan baik-baik saja. Hari itu pertemuan terakhir sebagai sang adik dan kakak. Lalu Veda kembali ke Lucknow. Atas keganasannya, Veda berhasil menjadi gangster yang paling berkuasa. Namanya orang suka iri dengan kemajuan orang lain, kayak tetangga. Itu terjadi kepada Bablu yang iri terhadap kemajuan Veda. Padahal Bablu lebih senior dibanding Veda. Lalu Bablu menyewa gangster Mumbai dan menyuap oknum polisi untuk menyapu bersih Veda beserta balad-baladnya menggunakan soklin lantai. Abbas yang dikenal polisi jujur justru menerima suap dari Bablu, sedangkan Vikram tidak menyadari dirinya sedang diperalat. Setelah mendengarkan cerita Veda, Vikram sangat tidak percaya atas kebusukan Abbas. Veda menjelaskan Abbas terpaksa menerima suap tersebut karena untuk biaya anaknya yang di rumah sakit. Mengingat gaji sebagai polisi, mana mungkin cukup untuk biaya pengobatan yang dilakukan Abbas karena terpaksa. Sekarang Vikram tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hal tersebut membuat ia kepusingan lalu membiarkan Veda pergi. Tak lama kemudian Pak Aiji dan tim datang. Pak Aiji marah karena Vikram memberikan Veda lolos begitu saja. Lalu Vikram menjelaskan jika Abbas telah menerima suap dari Bablu. Ia beropini Abbas telah mendapatkan hidayah menyesali perbuatannya. Makanya ia datang ke pabrik untuk menyelamatkan Wati yang diculik. Yang pada akhirnya Abbas dan Wati terbunuh. Akan tetapi hal itu terbantah dengan hasil otopsi. Pak Aiji menegaskan jika Abbas terbunuh dari pistol milik Wati. Vikram sangat cerdik, ia menemukan celah justru ia mencurigai para anggota telah menerima suap dari Bablu. Mengingat gaji polisi sangat kecil. Akan tetapi anggota polisi hidupnya berglamoran termasuk Pak Aiji. Kecurigaan Vikram semakin kuat. Padahal sesuai cerita Veda, Wati kidal sedangkan pistol terletak di tangan kanan. Merasa kedoknya telah terungkap, Pak Aiji mengakuinya menargetkan pembunuhan terhadap Veda. Dikarenakan Veda seperti siluman, mereka menculik Wati. Dengan begitu Ajay akan datang ke Lucknow untuk mengeluarkan Veda dari persembunyiannya. Kemudian mereka membunuh Ajay. Akan tetapi rencana itu akan dirusak oleh Abbas yang sudah tobat. Tidak mau rencananya berantakan, mau tak mau Pak Aiji membunuh Abbas. Merasa telah dihianati, Vikram benar-benar marah. Situasi semakin mencekam. Veda datang menyelamatkan Vikram yang akan dibunuh. Layaknya bensin dan api, Vikram dan Veda bersatu untuk menghabisi mereka yang telah menyimpang dari jalur kepolisian. Pertempuran itu dimenangkan oleh Veda dan Vikram. Pak Aiji modar ditembak. Tinggal tersisa mereka berdua yang saling menodongkan senjata. Vikram bertanya apakah ia harus membunuh Veda sang kriminal atau melepaskannya karena telah menyelamatkan dirinya. Veda menjawab, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya," sambil tertawa. Dan film pun berakhir.
Untuk ending film ini sengaja saya memberikan ending yang penuh tanda tanya. Supaya penonton sendiri sekali-kali mikir menyimpulkan keendingan ini untuk mendapatkan ending yang baik sesuai SNI, Standar Nasional Indonesia. Terima kasih yang sudah menyaksikan film ini sampai selesai. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. I love you everybody. Bye-bye.